Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan channel Mita Media. Keraton Sumenep adalah tempat kediaman resmi para adipati atau raja-raja. Selain sebagai tempat untuk menjalankan roda pemerintahan, Kerajaan Sumenep sendiri bisa dibilang sifatnya sebagai kerajaan kecil kala itu. Sebelum memasuki Keraton Sumenep, kita akan disuguhi oleh cerita-cerita tempo dulu oleh para guide ataupun pemandu Keraton Sumenep yang ada di sebelah timur dari Keraton Sumenep. Untuk tiket masuk ke Keraton Sumenep berkisar sekitar Rp10.000 saja. Saat ini bangunan-bangunan di keraton yang masih tersisa dan masih utuh adalah bangunan keraton yang dibangun oleh Gusti Raden Ayu Tirtanegoro, Raden Rasmana, dan Kanjeng Tumenggung Aryo Tirtonegoro, atau oleh orang Madura lebih dikenal dengan Binder Saud, beserta keturunannya, yakni Penembahan Somala Asiruddin, Pakunata Ningrat, dan Sri Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat. Di bagian sebelah keraton kita bisa melihat kereta kencana yang umurnya sudah ratusan tahun. Ketika kita akan memasuki Keraton Sumenep, kita akan memasuki gerbang yang disebut dengan Lawang Mesem atau Labeng Mesem, yang artinya setiap orang yang memasuki Keraton Sumenep harus dengan keadaan senang dan dalam keadaan tersenyum. Keraton Pejagalan atau lebih dikenal Keraton Sumenep dibangun di atas tanah milik pribadi Penembahan Somala, penguasa Sumenep ke-31, dan dibangun pada tahun 1781 dengan arsitek pembangunan keraton oleh Lau Piango, salah seorang keturunan Tionghoa yang mengungsi akibat huru-hara di Tionghoa pada tahun 1740 Masehi di Semarang. Keraton Penembahan Somala dibangun di sebelah timur keraton milik Gusti Raden Ayu Rasmana Tirtonegoro dan Kanjeng Tumenggung Aryo Tirtonegoro, atau lebih dikenal dengan Binder Saud, yang tak lain adalah orang tuanya. Bangunan komplek keraton sendiri terdiri dari banyak masa, tidak dibangun secara bersamaan, namun dibangun dan diperluas secara bertahap oleh para keturunannya. Di dalam Keraton Sumenep banyak peninggalan-peninggalan tempo dulu yang masih terawat sampai saat ini, seperti lemari yang tingginya hampir 6 meter ini konon adalah tempat penyimpanan tombak para adipati ataupun para raja untuk mengamankan keraton dari serangan VOC pada zaman dulu. Di dalam keraton ini juga tersimpan sebuah Al-Quran, kitab suci umat Islam, di mana menurut cerita Al-Quran tersebut ditulis oleh Binder Saud hanya dalam waktu semalam atau kurang lebih sekitar 12 malam. Al-Quran itu sendiri sampai saat ini masih terawat dengan baik dan masih bisa dibaca. Di dalam keraton juga terdapat peninggalan-peninggalan senjata-senjata para raja tempo dulu, dan juga ada baju besi yang digunakan oleh para prajurit pada masa itu.
Di sekitar keraton juga bisa kita lihat ada kereta kencana yang konon berusia 1000 tahun milik dari Arya Wiraraja. Di Keraton Sumeneb ada sebuah bangunan dan beberapa tempat yang tidak boleh dimasuki oleh para wisatawan ataupun pengunjung. Alasannya karena untuk menjaga kesucian dan kesakralan tersebut. Ruangan tersebut diyakini menjadi tempat tidur raja dan dikunci rapat. Kita hanya bisa melihat dari jendela kaca. Dari jendela itu kita bisa melihat sebuah tempat tidur yang sangat mewah diapit oleh 2 lemari sisi kiri dan kanannya. Keraton Sumeneb juga merupakan titik penting dalam pembangunan kota Sumeneb. Menurut sejarah, konsep dasar pembangunan dan tata kota Sumeneb berdasarkan ajaran Islam yang berbunyi hablum minallah wa hablum minan nas, yang artinya berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Keraton Sumeneb ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di kota Sumeneb karena nilai historisnya dijaga secara turun-temurun hingga saat ini. Yang paling dikenal dan dikenang oleh masyarakat Sumeneb tentang cerita Keraton Sumeneb adalah sosok Bindara Saud. Konon Bindara Saud ketika masih ada di dalam kandungan sudah bisa menjawab salam dari ayahnya. Alkisah diceritakan bahwasanya ketika raja pulang, sedangkan ibu dari atau permaisuri dari sang raja sedang dalam melaksanakan sholat. Nah, ketika sang raja mengucapkan salam, tidak ada jawaban berkali-kali dari dalam istana. Akhirnya konon yang menjawab salam dari raja tersebut adalah bayi yang masih dalam kandungan, yaitu Bindara Saud sendiri. Kata Saud diambil dari bahasa Arab yang berarti suara, sehingga Raden Abdurrahman dikenal dengan Bindara Saud. Di bagian akhir keraton juga ada pemandian Putri Taman Sari yang sampai saat ini masih terdapat air di dalamnya. Air dari pemandian Putri Taman Sari konon diyakini memiliki berbagai khasiat. Jika sobat pesona mengambil air dari pintu pertama, maka akan awet muda dan dekat dengan jodoh. Jika dari pintu kedua, konon rezekinya akan lancar, dan dari pintu ketiga, konon akan meningkatkan ketakwaan. Begitulah sedikit cerita tentang keraton